Kamu sering bertanya-tanya kayak gini nggak? Kenapa ya? Saya kok begini? Kenapa ya? Kok saya begitu? Ya, kenapa ya? Kok saya nggak seperti dia? Kenapa kok saya berbeda? Nah, kalau kamu sering bertanya ke dalam diri sendiri dan sering bingung kenapa begini, kenapa begitu, ya, lebih baik yuk belajar di les. Dalam hidup ini kita sering bertanya-tanya, sebenarnya keberhasilan kita tergantung pada apa sih? Apakah karena faktor genetik? Apakah karena faktor lingkungan? Apakah karena faktor pendidikan? Atau karena faktor keberuntungan? Atau ada faktor lainnya? Seperti ya karena memang udah nasibnya begitu ya udah terima aja. Ya, memang benar, hidup kita selalu dikaitkan dengan yang namanya faktor genetik atau keturunan, ya, dan faktor lingkungan. Karena apa? Kita akan berperilaku, bersikap, berpikir, bertindak sama persis dengan keluarga dan lingkungan yang kuat yang mempengaruhi hidup kita. Bahkan ya, kita akan makan jenis makanan yang sama dengan apa yang orang terdekat kita makan. Bukan hanya makanan, bahkan gaya kita makan pun akan sama dengan mereka. Jika kita ada di lingkungan yang toksik, maka kita cepat atau lambat akan keracunan. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kita ada di lingkungan yang baik, yang positif, yang kondusif, kita pasti akan terpengaruh juga yang baik. Tapi jangan mentah-mentah ambil kesimpulan bahwa semua yang sudah terjadi dan gak ada lagi yang bisa kita lakuin kayak pasrah gitu. Wait. Masih ada kabar baiknya, yaitu apa? Manusia bisa mengubah keadaannya asalkan dia mau. Ya, Jack Ma pernah berkata seperti ini, jangan biarkan asal-usulmu menjadi batasan. Genetik dan lingkungan itu hanyalah awal dari kisahmu. Bagaimana kamu menuliskannya adalah pilihanmu sendiri. Nah, Elon Musk juga setuju nih dengan hal ini. Dia berkata seperti gini, jangan takut untuk mengejar pengetahuan yang baru. Memang dalam genetik dan lingkungan, kita menemukan kunci untuk membuka potensi terbesar kita. Nah, beberapa buku pun ada tulisan yang sangat menarik mengenai hal ini. Mindset yang berkembang mengajar kita bahwa potensi bukanlah sesuatu yang tetap, melainkan dapat kita bentuk. Ya, Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence menulis, keberhasilan emosional adalah hasil dari pemahaman genetik dan pengelolaan lingkungan secara bijak. Nah, terbukti kan? Dari faktor genetik dan faktor lingkungan yang begitu kuat mempengaruhi kita, kita sebagai manusia, kita masih bisa mengubah loh keadaannya. Apapun masih bisa kita ubah. Asalkan kita mau, ya. Oke. Jadi seperti ada tertulis, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya lah mereka. Memang benar, kita lahir melalui papa dan mama kita. Dan kita harus banyak bersyukur atas hal itu, setuju ya? Tapi kita juga harus ingat bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita sampai terlahir di planet bumi ini. Setelah lahir dan dewasa, kita masih punya tugas penting loh. Apa itu tugasnya? Tugasnya seperti ada tertulis. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Jadi tugas kita adalah mengupgrade pikiran kita setelah kita lahir. Kenapa kita perlu mengupgrade pikiran kita? Sebab ada tertulis seperti ini. Kebijaksanaan adalah hal yang utama. Oleh karena itu, perolehlah kebijaksanaan. Dan dengan segala hartamu, perolehlah pengertian. Sekali lagi saya mau ingetin. Meskipun genetik dan lingkungan memainkan peranan dalam membentuk kita,
Tapi keputusan untuk bertumbuh dan berkembang adalah keputusan kita sendiri loh. Jadi dengan pemahaman yang mendalam, kita dapat membentuk masa depan kita. Ingatlah, masih ada harapan untuk hari depanmu. Teruslah semangat dalam perjalananmu menuju pertumbuhan dan keberhasilan. See you.